Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan di bab 857 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Penyelidikan. Hutan diselimuti oleh atmosfer aneh yang tiba-tiba menegang. Dan alasan mengapa atmosfernya menegang adalah karena 10 ditambah bayangan sosok yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela pergi ke kematian mereka demi uang. Kelompok besar orang yang telah mengikuti di belakang Old Ying San memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 tokoh manusia ditambah yang tiba-tiba muncul. Pandangan mereka segera mengandung berbagai emosi ketika mereka melihat bagian belakang dari 10 orang plus ini. Dalam suasana aneh semacam ini, pemikiran rasional kecil yang tetap ada dalam diri orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan sepenuhnya dibakar jika seseorang memacu mereka. 10 figur manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidak lemah. Pemimpin, seorang pria dengan rambut agak pucat, jelas seorang ahli doang. Orang-orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus berseri-seri di tempat yang kacau seperti Black Corner Region, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dilempar ke samping dalam godaan untuk mendapatkan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan Black Corner Region menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit asli Dozong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengejarnya. Beberapa orang yang lebih berani telah gagal untuk menanggung memanggang keserakahan di hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura sengit di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertarung di Black Corner Region selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal tentang Ying San tua. Seseorang yang berasal dari generasi tua yang kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka dapat mengambil air liur bodhisattva transformasi dari tangan Ying San, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan Black Corner Region belaka, kemungkinan seluruh benua Doki akan goyang karena mereka. Meskipun 10 orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh-tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka anehnya bergabung ke bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengelilingi Old Ying San. Cukup banyak faksi di dalam hutan gunung yang segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi iba saat mereka melihat bayangan hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus tapi itu hanya jika seseorang memiliki kehidupan untuk mengambilnya. 10 figur manusia ditambah dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Ying San tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari dan di bawah bayang-bayang. Sinyal tangan diperpanjang diam-diam dan 10 tokoh manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengungkapkan suara sedikit pun, tetapi senjata tajam di tangan mereka memegang kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang tebal yang berubah menjadi pedang bercahaya yang melesat ke setiap titik fatal di Ying San tua. Cahaya pisau jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Ying San tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 sosok manusia, ditambah diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Old Ying San berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan gunung tanpa memutar kepalanya. 10 figur manusia ditambah anehnya runtuh ketika kakinya melangkah maju. Hidup dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 orang ditambah yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup napas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan Ying San tua ini, suatu tekanan yang menekan dan menekan meliputi seluruh hutan gunung ini. Suara ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan merusak suasana yang kaku ini. Segera,
Banyak sekali tatapan yang sekali lagi melesat ke punggung lama yang perlahan-lahan berjalan ke depan. Keserakahan gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin deras yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan gunung saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi kekuatan mengejutkan yang ditembakkan ke segala arah dari sudut yang gelap. Gelombang angin deras yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan gunung saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi kekuatan mengejutkan yang ditembakkan ke segala arah dari sudut yang gelap. Panah padat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Ying San, semua panah terhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Mereka semua ditembak balik dengan cara yang sama di tengah suara, siu-siu, yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan melolong di dalam hutan gunung ini. Bunuh dia. Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi bodhisattva begitu aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati bodhisattva. Pada saat itu, saya akan menjadi elit Doseng. Wilayah pojok hitam, ini akan menjadi milikku. Petik 2. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah diatasi oleh keserakahan, untuk mundur sedikit. Alih-alih, darah segar berwarna merah cerah menggerakkan keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan gunung telah berubah menjadi kekacauan total. Tak terhitung banyaknya orang yang memegang senjata mereka saat mereka dengan liar menyerbu Ying San. Mata merah cerah mereka muncul seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Ying San tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan oleh gerombolan ini. Pilar Douqi mengejutkan ditembak saat ia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douqi ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Do Huang. Seorang elit Dozong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan gunung di bawah dari puncak bukit. Situasi semacam ini sama sekali tidak menarik karena itu adalah pembantaian sepihak. Beberapa faksi yang memiliki kekuatan tidak menyerang pada saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa pengelana yang berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Ying San tua. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiaoyan tidak bergeser karena darah yang merembes ke udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya terkunci erat ke tubuh Ying San tua. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Xiaoyan tidak bergeser karena darah yang merembes ke udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya terkunci erat ke tubuh Ying San tua. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ying San tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah dengan pembunuhan ini? Xiaoli mengamati hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiaoyan juga merajut alisnya ketika mendengar kata-kata Xiaoli. Ying San tua hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Ying San tua di bawah bukanlah pengganti yang secara spesifik dia cari. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, tampaknya tidak memiliki kemurnian elit Dozong, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberi masukan. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan. Dalam sekejap, itu benar-benar melilit seluruh hutan gunung. Segala sesuatu di depan mata Xiaoyan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan setiap orang setelah transformasi hebat bukan lagi bentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi warna yang berbeda. Beberapa energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Douqi dalam tubuh orang-orang ini ditampilkan sendiri.
Dengan bantuan dari pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak para ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari lembah api iblis juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa hati-hati menyelidiki, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertubrukan dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat itu terjadi. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan rintihan tertahan di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin ketika dia melihat tempat tersembunyi tidak jauh dari sana. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Mendengus dingin dan juga riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang berjubah abu-abu yang misterius itu. Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat itu terjadi. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan rintihan tertahan di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin ketika dia melihat tempat tersembunyi tidak jauh dari sana. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Mendengus dingin dan juga riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang berjubah abu-abu yang misterius itu. Ada apa? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan merintih. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pandangannya sekali lagi beralih ke hutan gunung di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Ying San Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan terkunci erat ke Ying San Tua. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu. Tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi dalam keberadaan kehitaman itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengepalkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Mengikuti lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditransmisikan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang secara liar mengebor ke lapisan energi yang melilit tubuh Ying San Tua. Tindakan pengeboran ini berlanjut selama sekitar 2 menit, tepat ketika Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hampir menyerah. Dia mendengar suara sedikit cici. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba bergegas masuk dan segera memecah lapisan energi tak terlihat melilit tubuh Ying San Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Old Ying San setelah energi tak terlihat itu dipecah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Mari kita lanjutkan di bab 858 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Avatar Spiritual. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada doki mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Ying San Tua di hutan gunung di bawah bukanlah tubuhnya yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu mencolok. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Ying San yang sebenarnya mungkin telah lama mengambil Selaiva Bodhisattva transformasi tubuh dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya perlahan berubah gelap dan khusyuk. Semua orang di sini tampaknya telah dipermainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Ying San benar-benar dapat menggunakan rohnya untuk membentuk tubuh palsu yang kuat, palsu pada akhirnya palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terkena mata Xiao Yan. Namun, sekarang sudah sedikit terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah Black Corner. Mengingat kekuatan Ying San Tua, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan bahkan elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu?
Apa yang kamu temukan? Ekspresi Xiaoyan yang suram dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua segera bertanya dengan bisikan terkejut yang lembut. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada doki mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiaoyan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Ying San tua di hutan gunung di bawah bukanlah tubuhnya yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu mencolok. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Ying San yang sebenarnya mungkin telah lama mengambil Selaiva Bodhisattva transformasi tubuh dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya perlahan berubah gelap dan khusyuk. Semua orang di sini tampaknya telah dipermainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana Ying San benar-benar dapat menggunakan rohnya untuk membentuk tubuh palsu yang kuat, palsu pada akhirnya palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, yang terakhir sudah benar-benar terkena mata Xiaoyan. Namun, sekarang sudah sedikit terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah Black Corner. Mengingat kekuatan Ying San tua, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan bahkan elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang kamu temukan? Ekspresi Xiaoyan yang suram dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua segera bertanya dengan bisikan terkejut yang lembut. Bersambung? Oke, terima kasih. Kepada yang sudah nonton, tolong subscribe ya.